itu. Pertanyaan saya, bolehkah Anda ikut ajaran Nabi Muhammad? Apa ajarannya? Telah diizinkan kalian berperang ketika kalian diperangi. Anda sebagai pengikut Kristus boleh tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad memerangi penjajah yang datang ke Indonesia bersama kami umat? Ya kalau kita tersakiti ya disakiti balik kan gitu. Harus diperangi Terus, balik kan. bagaimana dengan ajaran kasihi musuh? Ya kalau daripada mati sia-sia. Oh, berarti Enggak. boleh. Berarti boleh melanggar ajaran Yesus yang kasihi musuh ketika kamu sudah terdesak. Agama Anda, agama Islam dijuluki negara apa? Agama teroris. Karena kalian suka memframing orang Kristen sama seperti Mungkin- orang Romawi mungkin yang gini, menggelari orang. Loh, saya lagi jawab, kenapa sih nggak boleh jawab? Kenapa sih? Saya Lauman agama apa Lauman? Lauman. Ya, saya non-muslim alias Kristen. Oke, Nora, coba kalau Nora muslim itu jangan dinaik banyak kali Nora. Kristen, agama Kristen dia. Iya, tadi saya sedikit mau komentar tentang katanya ajaran kasih itu udah apa ya? Tadi dikatakan sudah tidak apa pada zaman ini ya. Pokoknya udah tidak berguna atau tidak masuk di akal. Tetapi memang itu ajarannya. Bagaimana juga murid-murid Yesus pada zamannya Yesus itu menganggap bahwa Yesus itu akan membebaskan bangsa Yahudi. Tetapi pada kenyataannya Yesus mengajarkan bagaimana dia memberikan apa yang untuk Kaisar berikan kepada Kaisar, apa yang untuk Tuhan berikan kepada Tuhan. Jadi memang murid-muridnya aja nggak menerima dan tidak apa dianggap tidak masuk di akal gitu loh. Sementara Yesus yang mempunyai kuasa menghidupkan orang mati, mempunyai mujizat-mujizat, tetapi dia tidak pernah mengajarkan untuk melawan bangsa Romawi pada waktu itu yang telah menjajah bangsa Yahudi. Ini makanya Ya, siap. itu juga menjadi contoh kehidupan. Kalau dibilang pada masa ini ajaran kasih itu sudah tidak sudah tidak masuk di akal, ini makanya saya juga bingung gitu loh. Baik. Tapi pada ajaran yang kita tahu pada Yesus itu apa yang milik Kaisar punya berikan kepada Kaisar dan juga apa yang untuk Tuhan berikan kepada Tuhan. Cuma itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bang Lauman yang sangat jujur malam ini, dan semoga ini membuka cakrawala berpikir umat Islam. Beginilah teman Kristen kita. Mereka itu akan patuh kepada ajaran Kristen. Abang akan patuh kepada ajaran Yesus? Betul? Bang Lauman? Akan mengikuti ajaran kasih. Memang begini, saya memang No. Tunggu sebentar, Saya hanya sebentar, mengkonfirmasi, sebentar. my brother. Sebentar Abang aja. tadi sudah panjang lebar. Saya hanya konfirmasi saja. Saya cuma sebentar aja. Gini, memang ajaran kasih itu tidak mudah untuk diimplementasikan ya. No, bukan itu. Itu urusan kalian. Kalian mau sulit kayak mau enggak, itu bukan urusan kami. Saya bertanya, apakah menurut Anda itu ajaran yang harus diikuti? Seperti yang diperintahkan Yesus, patuh kepada Kaisar, patuh kepada harus mengikuti apa yang disampaikan Yesus. Lebih tepatnya saya bacakan ayatnya dalam kitab Roma pasal 13 nomor 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di ayat selanjutnya kita baca. Nanti saya mau bertanya tentang ayat ini sama dengan apa yang Anda sampaikan. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saya tanya sama Anda akan ikuti ajaran ini? Saya pikir kalau memang ini adalah ajaran, saya akan ikuti. Terima kasih. Maka ketika VOC menjajah Indonesia, bolehkah Anda melawan VOC? Gini loh. VOC, Saya bertanya, Ya, VOC gini. memerintah pada VOC waktu itu di VOC Indonesia. itu adalah Bolehkah Anda melawan Benar, VOC mengikuti ajaran Nabi VOC Muhammad? Yang saya tahu VOC itu adalah Federasi Dagang. Penjajah Federasi Portugis, Spanyol, dan VOC yang menjajah negara kita, yang datang secara sejarah disebut sebagai penjajah, bahkan Belanda pun meminta maaf atas penjajahan yang dilakukan ke Indonesia. Saya tanya sekali lagi, my brother pengikut Yesus, bolehkah Anda sebagai pengikut Yesus ketika kita dijajah negara kita oleh penjajah, bolehkah Anda sebagai pengikut Yesus mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Apa itu? Boleh memerangi orang yang memerangi. Apakah Anda akan ikut kami berperang melawan penjajah? Jawab. Ini memang ini ada apa namanya, ada sedikit pembelaan. Saya cuma bertanya, tinggal jawab aja, Bang. bisakah Anda nanti kalau seandainya kita dijajah, sementara Anda harus patuh kepada pemerintah, siapa itu penjajah? Portugis dan Spanyol, Belanda dan Jepang yang menjajah negara kita, menjadi pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu. Pertanyaan saya, bolehkah Anda ikut ajaran Nabi Muhammad? Apa ajarannya? Telah diizinkan kalian berperang ketika kalian diperangi. Anda sebagai pengikut Kristus boleh tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad memerangi penjajah yang datang ke Indonesia bersama kami umat Islam dan Pak Jokowi? Silakan dijawab.
Saya tidak bilang bahwa Belanda itu 100%. Ini Saya tidak bicara Saya tentang tidak- POC Federasi Saya Dagang. Saya bicara mengatakan- tentang penjajah. Kenapa sulit Tadi sekali Anda mendengar bilang perkataan saya? POC. Oke, saya ganti. Ketika kita dijajah, bolehkah Anda memerangi penjajah? Jawab. Kok sih sulit banget sih? Gini ya. Inilah Kok yang gini? kadang-kadang narasinya atau premis yang suka diubah. Bolehkah Anda sebagai umat yang diajarkan mengasihi musuh ketika negara kita dijajah seperti yang terjadi kepada Palestina, kepada yang terjadi kepada Ukraina? Bolehkah Anda melawan penjajah mengikuti perintah Islam? Jawab. Kalau secara dunia memang kita harus memerangi dan kita juga harus menolak. Saya Menolak tanya penjajahan. boleh tidak Yesus izinkan tidak kalian berperang melawan penjajahan. penjajah? Kok sulit banget sih ya Allah. Dan kita harus menolak penjajahan memang. Karena penjajahan itu sekarang ya kan. Bagaimana cara menolak penjajahan? Kalau seandainya penjajah datang ke sini bercokol seperti yang pernah datang Portugis, Spanyol, Belanda datang menguasai negara kita, apa yang Anda lakukan? Menari hula-hula bamba untuk mengusir mereka? Jawab. Kenapa UNI mencampur adukan negara dengan agama? Apakah negara dan agama adalah yang terpisah menurut Anda? Diam dulu, saya sudah selesai dengan Anda loh. Anda tidak mau menjawab. Cowok jahat. Apakah Tuhan Anda tidak mengatur kenegaraan? Ya di saat itu kan belum bernegara. Oh, berarti Tuhan Anda tidak mengatur masalah kenegaraan. Ya, Tuhan mengatur Anda ngapain umat, datang ke bukan dunia kalau gitu? mengatur umat bukan mengatur negara gitu. Oke, jadi kalau seandainya kita dijajah, apa solusi dari Tuhan Anda? Ya kalau kita tersakiti ya disakiti balik gitu. Harus diperangi Terus? balik kan ya. Bagaimana dengan ajaran kasihi musuh? Ya kalau daripada mati sia-sia mah. Oh, berarti Mendingan boleh. Berarti boleh melanggar ajaran Yesus yang kasihi musuh ketika kamu sudah terdesak. Oh, ajaran Dikasihi Yesus itu bukan- berarti tidak maksudnya berguna dikasihi ya? Bukan untuk kita berserah diri dibunuh. Ya, tidak. coba jelaskan kepada saya Roma pasal 13 ayat 1 ini. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Karena kata Tuhan, kata Paulus bahwa semua pemerintahan itu datang dari Allah, termasuk pemerintahan POC Hindia Belanda, pemerintahan Spanyol dan Portugis di Indonesia yang menduduki Indonesia, dan juga Iya. pemerintahan Firaun. Pertanyaan saya, boleh tidak kamu melawan penjajah? Yang dimaksud ayat itu adalah pemerintahan yang sekarang, bukan Di mana pemerintahan tertulisnya? yang datang untuk Di mana menjaga. tertulisnya? Di mana tertulisnya itu? Jangan menambahi firman Tuhan. Jangan sembarangan kau. Aku membaca Loh, kitabmu. apa yang tadi Kaisar Mana? punya diberikan di Kaisar dan itu dimaksudkan Mana ayatnya? Kaisar waktu itu penjajah bukan? Kaisar pada waktu itu penjajah bukan? Dor. Lupa kau kalau waktu itu Yesus dijajah ya? Pembela penjajah memang kalian ini. Gini. Pantasan kalian ini adalah orang-orang yang suka Kan menjajah. kalian juga Ternyata tidak memang tahu kalian bagaimana- diajarkan membela penjajah. Begini. Kalian ini akan jadi londo ireng kalau kita dijajah lagi karena Begini. kalian tidak Begini, boleh melawan Bangsa penjajah. Yahudi itu juga mempunyai kesalahan yang akhirnya mereka juga mendatangkan pada dirinya, yaitu apa? Untuk kesalahan bangsa Yahudi sendiri akhirnya Saya mereka bertanya, ketika Paulus mengajarkan untuk patuh kepada pemerintah yang waktu itu penjajah, Anda kalau seandainya pemerintahan yang berada di Indonesia ada penjajah, Anda patuh atau tidak? Ikut Paulus atau tidak? 3,5 abad atau kurang lebih 3,5 abad itu. Oke, teman-teman, sepertinya sulit menjawab pertanyaan saya ya. Pun, Kita akan tunjukkan data, teman-teman, akhirnya bagaimana orang Indonesia- Kristen, teman-teman ya. dengar, Indonesia Silakan Uni, tunjukkanlah data. Banyak kali congol. Saya dari tadi bertanya dan pertanyaan saya tidak bisa Indonesia. dijawab. Akhirnya pada akhirnya Indonesia merdeka dengan diplomasi. Tahu nggak sejarah? Oh, jadi diplomasi, jadi pahlawan yang memang, mati ketika berdarah-darah agresi itu Belanda bukan karena kedua mereka. Ketika Oh, agresi jadi Belanda kedua pahlawan terakhir, kita yang akhirnya- meninggal karena penjajahan itu tidak ada gunanya karena Memang kemenangan kita karena tidak bisa terlepas ketika melawan fisik. Oh, jadi mereka Dan yang dengan berpegang akhirnya bambu runcing dengan itu cuma diplomasi, hoax. Dengan diplomasi. Inilah saking ingin membenarkan penjajah, Diplomasi dia di katakan dalam- kita menang dengan akhirnya diplomasi dan dia Indonesia melupakan. di PBB mempunyai kemerdekaan. Makanya knowledge Apakah itu jangan cuma bacot, tapi juga tahu Yang bacot tahu banyak aja. tahu sejarah nggak diplomasi Indonesia itu merdeka dengan diplomasi. Diplomasi. Apa poinmu? Berarti pahlawan-pahlawan kita yang mati itu nggak ada harganya mereka. Yang nggak bilang ada harganya Anda sendiri dengan Ya kata-kata. sudah, saya bertanya, ketika di ajaran Anda musuh harus Tapi dikasihi, tapi pemimpin buktinya yang adalah Indonesia merdeka dengan diplomasi. itu buktinya apa? Coba tunjukkan datanya. Coba Ya tunjukkan data. baca datanya ada No, di no, no, dalam. no, 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 lu yang bawa argumen, lu yang tunjukkan data. Kita tunjukkan data, ya, tunjukkan data, tunjukkan data. Nggak usah, orang juga pada tahu udah. Ini dia nih ngomong bacot, nggak ada data nih. Teman-teman, saya akan buktikan kepada kalian semua bahwa bahkan saya mendapatkan satu literasi yang sudah saya bahas dengan Kores tadi. Ini menarik. Nomensen, salah satu penginjil di tanah Batak itu bersama dengan penjajah. Saya akan bawakan datanya. Tapi sebelumnya saya mau bawa data untuk kalian dulu. Tadi saya sudah tunjukkan bahwa mereka tidak mampu menjawab pertanyaan saya.
Kalian umat Kristiani yang diperintahkan patuh kepada penjajah, patuh kepada pemerintah yang adalah penjajah pada waktu itu, boleh tidak melawan? Di dalam Arab kitab Roma Saudi pasal aja 13. sekarang berani nggak? Apa Apa? kaitan dengan Arab Saudi? Apa kaitannya Ya dengan Arab sekarang Saudi? bagaimana keadaan Arab Kenapa? Saudi? Kenapa Arab Saudi? Ya Anda juga baca lah Arab Saudi. Ya kenapa Arab Saudi? Ya Arab Saudi itu bergantung Ya kenapa? kepada siapa? Apakah mereka Tergantung kepada melawan siapa? sekarang? Apa ini? Ya, Apaan apa kau ini ngomong katanya bawa data? ajarannya Apa sih? Arab Saudi. Ajaran itu terdata di Arab dalam Saudi Al-Quran dan itu hadis. secara tidak langsung itu sudah juga dijajah. Apa sih nggak ngerti? Kita nggak ngerti omongan kamu nggak bawa data. Arab Saudi emang kenapa Arab Saudi? Anda Udah tidak diam nggak? mengerti. Ini orang ngomong nggak bawa data nanti kita bahas. Apa urus Arab Saudi? Kenapa Arab Saudi emang? Arab Saudi baru kemarin bikin konser itu. Apa? Mereka baru bikin konser. Kenapa Arab Saudi? Arab Saudi itu luas. Arab Saudi yang mana yang mau kebahas? Keren, Apa Arab ini? Saudi sekarang lebih Ya keren, emang keren. Arab Saudi memang keren. Beda dengan negeri tempat Tuhanmu lahir. Negeri tempat Tuhan kau dilahirkan itu hancur lebur sekarang. Arab Saudi keren emang. Kenapa emang? Moderat. Apa ini? Saya juga bangga sama pangeran. Memang kau perlu bangga dengan orang Arab Saudi. Arab Saudi mau open minded. Kau tengok tuh kampung Tuhanmu itu. Hancur lulu lantak di bom itu sekarang. Wahabi Nah. udah bergerak di sana. Apa itu Wahabi? Siapa yang Wahabi yang tidak bisa bergerak? Sebutkan satu nama. Nggak jelas kau ngomong apa ini, nggak bawa data. Ya, saya akan tunjukkan kepada teman-teman ya. Tak apa-apa ngomongnya untuk kemana-mana. Arab Saudi pula dibawa. Arab Saudi baru kemarin konser, nggak tahu kau. Mereka aja baru konser. Kau pikirkan itu tempat kampung Tuhanmu yang hancur lebur sekarang itu. Kampung Tuhanmu lo berantakan. Nah, kampung nabiku aman damai. Kampung Tuhan kau. Kampung nabiku aman damai. Kampung Tuhan kau kayak mana? Ngeri kali loh, brother. Kau mau bandingkan kampung Tuhanmu dengan kampung nabiku? Nggak terbandingkan indahnya kampung nabiku. Siapa yang mau tinggal di kampung Tuhanmu sekarang? Ngeri kali, bah. Mau membandingkan kampung Tuhannya sama kampung Nabi kita dia. Tak apa-apa. Nah, teman-teman, ini adalah sebuah literasi yang cukup bisa dikatakan kredibel ya, karena ini bukan punya Islam. Oke. Ini adalah dari Washington DC Times. Terima kasih kepada Abang Jibril yang telah berbagi literasi ya. Ya, Bang Jibril, terima kasih, sehat selalu. Doakan Bang teman-teman, minta doa buat Bang Jibril ya, karena semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, ilmu yang luas, karena bagaimanapun juga kontribusi beliau dalam data itu luar biasa banyak banget. Ya. Nah, oke. Judulnya apa? Which religion is the most violent? Kita terjemahkan ke bahasa Indonesia deh, ya, karena kita orang Indonesia. Masa Bible aja diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kita bahas di sini apa? Agama mana yang paling kejam? Ya. Ternyata di sini teman-teman, kita akan menemukan. Bentar. Salah pula. Nah, kita bahas di sini, ya. Nah, ini dia. Analisis ini menghadirkan beberapa tantangan. Haruskah jawabannya hanya didasarkan pada jumlah korban? Profesor Juan Cole dengan santai memperkirakan bahwa umat Kristen menyumbang 50 kali lebih banyak kematian akibat kekerasan dibandingkan umat Islam sepanjang abad yang lalu. Wow. Ini di mana datanya? Di mana ini datanya? The Washington Times publishnya itu yaitu tanggal hari Rabu 31 Desember 2014. Ternyata analisis ini menghadirkan beberapa tantangan. 50 kali lebih besar banyaknya kejahatan orang Kristen. Di mana judulnya? Agama mana yang paling kejam? Karesteng. Oke. Kita lanjut kepada No Manson. Teman-teman, ini adalah sebuah makalah dari seorang PhD yang berjudul bukunya Utusan Damai di Kemelut Perang. Berbicara tentang perang Toba, teman-teman ya. Utusan Damai di Kemelut Perang, peran Zending. Kalian tahu Zending apa? Misionaris. Peran Zending dalam perang Toba berdasarkan laporan No Manson dan penginjil RMG. Kalian tahu siapa No Manson? Ini adalah rasul bagi orang-orang HKBP ya. Orang-orang Kristen Batak menganggap cukup lumayan populer dia ya. Bahkan dia itu siapa dia? Dia adalah penginjil. Buku ini ditulis oleh Uli Kozok, seorang PhD, profesor ya. Kemudian mari kita lihat apa yang dia katakan di sini. Maaf, pegangan yang kuat. Di halaman keberapa guys? Di halaman keempat. Oke, kita baca. Dicatat.
Demikian keluhan LL Nomensen. Jadi dia ini ya, jadi ini pendahuluan. Mereka mengatakan secara belak-belakan bahwa kami pelopor pemerintah kolonial yang awalnya berbuat amal dengan cara memberi obat dan sebagainya untuk akhirnya menyerahkan tanah dan rakyat pada pemerintah. Demikian keluhan LL Nomensen ketika baru membuka pos zending di lembah Sipirok. Dugaan orang Sipirok ternyata benar. Tidak lama sesudah pindah ke lembah Silindung, tepatnya pada awal tahun 1878, Nomensen berulang kali meminta kepada pemerintah kolonial agar selekasnya menaklukkan Selindung menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda yang notabene-nya adalah penjajah. Pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permintaan Nomensen sehingga terbentuk koalisi Injil dan Pedang yang sangat sukses karena kedua belah pihak memiliki musuh yang sama. Siapa musuh mereka? Si Singamangaraja yang notabene-nya adalah pahlawan nasional kita, yang oleh Zending dicap sebagai musuh bebuyutan pemerintah Belanda dan Zending Kristen. Anjay. Ya. Pihak pemerintah dibekali dengan persenjataan, organisasi, dan ilmu pengetahuan peperangan modern, sementara pihak Zending dibekali dengan pengetahuan adat istiadat dan bahasa. Kedua belah pihak Zending Batak dan pemerintah kolonial saling membutuhkan. Anjay. Saling membutuhkan saudara-saudara dan saling melengkapi. Dan tujuan mereka pun pada hakikatnya sama. Memastikan agar orang Batak terbuka pada pengaruh Eropa dan tunduk pada kekuasaan Eropa. Anjay. Anjay. Keren banget ini. Berkat pengetahuan bahasa dan budaya pihak Zending, terutama Zendeling, Nomensen, dan Simon dan Nomensen saudara-saudara berhasil meyakinkan ratusan raja agar berhenti mengadakan perlawanan dan menyerah kepada orang lawan Belanda. Dia bikin orang menyerah sama Belanda. Sekate-kate lu, 1 Petrus pasal 2:18 banget loh. Ya. Apa dong kalau bukan anjay? Ember gitu. Saya boleh bertanya, Silakan. kenapa agama Anda, agama Islam, dijuluki agama teroris? Karena kalian suka memframing orang Kristen sama seperti Mungkin- orang Romawi mungkin yang gini. menggelari orang. Loh, saya lagi jawab, kenapa sih nggak boleh jawab? Kenapa sih? Saya belum selesai. Kalau digelar gila belum tentu gila, digelar cantik belum tentu cantik. Kalau digelar itu kan banyak gelaran orang. Contoh, kenapa kami digelari teroris? Kenapa? Karena kami bukan teroris. Biasanya orang yang dituduh jelek biasanya adalah orang yang iri akan kecantikan seseorang. Kalau cuma dituduh aja mah, Yesus dituduh ODGJ. Memang kamu Anda mau bilang dia melupakan ODGJ? bom bunuh diri di Indonesia ya, yang memakan Yang mana? bom. Yang mana data? Ayo kita bahas bom bunuh diri. Ayo bahas data. Buka data. Oh, Ayo, kita- buka data Bentar, saya dong. mau Gimana berbicara sih? kemana Anda ngomong terus. Ya tapi pakai data. Kalau bicara saya pakai data Iya, loh. Anda saya- ngomong saya ada asal datanya, udah cuma doang. saya lagi di luar Mana? gitu. No. Makanya persiapkan diri Anda masuk ke ruang ini, Pak. Bawa datanya. Ya Anda tahu lah, ini kan malam mingguan. Saya tidak bisa Ya udah kalau gitu nggak usah Bukan. banyak bicara, Pak. Diam aja. Ya, tapi Tutup saya mulut ingin- Anda, nanya aja udah. ingin meluruskan perkataan Anda. Perkataan Anda ini bisa Apaan sih ngomong nggak jelas banget. bisa merusak kedaulatan rakyat gitu. Oh ya? Merusak Mungkin mana Anda daripada melupakan- Nomensen yang mengajarkan untuk menyerah kepada Belanda? Mungkin Anda melupakan bom bunuh diri yang dilakukan Yang oleh mana Imam tuh? Samudra ya. Siapa tuh? Imam Samudra. Oke, Mungkin Anda saya melupakan tanya itu. kepada Anda, coba tunjukkan kepada saya Imam Samudra itu adalah seorang hafiz Quran yang taat beragama dan betul-betul memahami esensi Islam dengan baik dan benar, atau tolong tunjukkan di Al-Quran atau hadis Gini saya aja, apa dia yang dilakukan. agamanya- Kan baru aja saya tanya gimana sih ini. Bawa data dong kalau bicara, brother. Ya ada datanya, Apaan sih? tapi saya bisa Mana? saya bisa- Ya udah, kalau nggak ada data jangan banyak bicara, brother. ya jadi kita Kamu nggak kenal tahu siapa KKB? dia. Waktu Itu di saya tanya pengadilan itu KKB apa itu yang orang dia- Kristen atau orang Islam? KKB Islam atau Kristen? Yang sampai sekarang masih nggak berhenti mengganggu aja itu KKB itu Islam atau Kristen? yang kita tahu agama Anda Apaan sih? adalah agama teroris. Itu yang kami Siapa tahu. yang bilang? Yang bilang siapa? Semua banyak yang bilang. Ya mana? Coba tunjukkan Pak Jokowi mengatakan Islam adalah agama teroris. Coba katakan bahwa Mark Zuckerberg. Coba siapa tuh orang-orang yang punya? Dan ini diakui oleh Ini Amerika. orang kenapa sih? Kenapa sih ini orang kalau ngomong cuma sekedar tendensius doang berilah nggak pakai saya data? waktu. Kita memiliki porsi Ya yang sama. mana? Siapa yang bilang? Sekolah mana yang bilang? Bukan sekolah Den. Paus Vatikan ada nggak bilang kalau seandainya agama Islam adalah agama teroris? Coba Paus Vatikan mana gitu? Tunjukinlah data biar saya tahu siapa orang yang mengatakan bahwa Islam ini Ya, saya agama punya teroris. data. Sebentar. Oke, saya tanya sama kamu, orang Islam mana yang pernah mengganggu kehidupan kamu? Ini banyak Gimana? bacot nih orang yang nggak bawa data ya, aneh. Ngapain mesti takut kalau saya tidak memiliki data? Ini, Sebentar, saya Kak- tidak bisa buru-buru juga. Kacau jahat. Maaf. Jadi di September 2001 juga di New York ya, pemboman juga dilakukan oleh Al-Qaeda. Itu booming di dunia. Jadi kalau kita, Adib Sadi Purwanto, selamat malam. Agama apa? iya maksudnya gini, kalau kita sejahat Mbak Ripa, Enggak gini, kalau ada agama Islam, ada Ripa di sini. Kami aja diem.
Anda baru naik, itu namanya Anda seakan-akan mengajari. Bukan karena Saya aja Nora diem. Eh? Gini. Kenapa Biarkan kamu aja itu Rifa yang mengatasi. Udah, Anda di bawah aja deh. Kenapa kamu Udah di bawah aja. Udah. Ya. Nih kasih tahu sama kalian ya saudara simanku. Begini ya saudara simanku ya. Begini saudara simanku. Bukannya saya tidak mengizinkan kalian berbicara. Kalian baru naik, memotong. Jadi mohon maaf, itu seakan-akan kalian mengajarin orang. Sementara ini Rifa lagi berbicara. Biarkan aja, saya aja diem. Nora aja diem. Rifa itu lebih pintar lah. Rifa itu bisa membawa data. Biarkan aja dulu Rifa mengatasinya. Nanti ada masanya kalian baru naik, langsung bicara. Seakan-akan Rifa nggak bisa mengatasi. Nggak boleh kayak gitu. Duduk dulu, diem, duduk. Nanti ada waktunya host menyapa. Ya, paham ya saudara simanku di bawah ya? Oke, lanjut Rifa. Sebentar, Ya, jadi saya ambil begini alih ya. dulu, sebentar ya. Saya ambil alih dulu. Saya nggak bisa banyak, nggak bisa lama-lama di sini. Saya tidak membawa data. Jadi saya tidak ada poin gitu berbicara dengan Ya Rifa. udah. Karena saya lagi di luar soalnya. Ya Jadi- udah, berarti begini loh, brother. Kami tidak menerima Ya. pernyataan yang hanya dari tendensius saja. Kita bawa data. Saya Ya, ada bawa data datanya. di Saya bisa sini. dapat membuktikan, tapi saya lagi Ya di luar. silakan. Kamu tahu tidak apa yang dimaksud dengan ajaran? Ajaran itu adalah ada perintah di literasinya untuk menjajah. Saya sudah buktikan agama kamu seperti itu. Bahkan agama kamu mengajarkan untuk patuh kepada penjajah. Itu fix. Nah, di Al-Quran saya, di hadis saya ada tidak seperti itu. Bahwa Allah kami memerintahkan kami untuk menjajah. Tunjukkan datanya. Kalau seandainya bicara ada orang jahat mengatasnamakan Islam, emang kita percaya dia Islam? Maaf, kita nggak sebotol itu. Kita nggak sebotol itu gitu ya. Saya tidak percaya. Andailah dia Raja Salman sekalipun melakukan kejahatan, itu nggak ada kaitan dengan Islam. Kecuali dia bawa ayat yang mana ayat itu dipahami para ulama kami, jumhur ulama kami meyakini bahwa itu kita diperintahkan untuk ngebom itu. Mana? Itu namanya ajaran. Kalau oknum, banyak kok orang kayak kalian Kristen juga bisa nyamar jadi orang Islam. Kamu tahu tidak banyak orang Kristen nyamar jadi Islam? Snok Horgonyi, Juan Ludwig Burkhardt ngaku-ngaku jadi Islam, padahal Kristen. Untuk apa? Untuk belajar Islam. Orang-orang seperti itu bisa melakukan kejahatan terhadap agama Islam, merusak Islam dari dalam. Nah, kami nggak gampang gitu percaya, brother. Makanya kami butuh data. Bahkan kamu tahu tidak? Bukan hanya dari pihak Islam teroris. Kamu mau nih saya kasih data. Nih. Ya. Bentar. Saya tuh kalau bicara nggak suka kalau bicara tuh nggak pakai data. Nah, jadi kalau kita bicara teroris, mau kamu bandingkan orang yang membakar masjid dengan penjajah, nggak bisa kamu bandingkan dengan inkuisisi Spanyol. Tidak akan terbandingkan antara orang yang coba membunuh dirinya dengan penindasan di Australia, asimilasi paksa di Kanada yang korbannya ribuan. Mau kamu bandingkan dengan itu? Penjajahan berpuluh-puluh tahun. Nih, kamu mau nengok nih, begini caranya kalau diskusi sama saya itu, ya. Nih, kalau sama saya itu diskusinya begini. Jangan cuma sekedar ini doang. Nih, jadi teroris itu jangan bilang cuma Islam teroris, apaan lo? Nah, Kadensus 88, teroris tidak hanya Islam, yang Kristen juga ada. Nih, kayak gini pakai data. Gitu loh. Pakai data. Nih Itu baca data nih Anda. BBC. Itu Ya data data Anda. saya lah. Anda aja nggak bawa data. Ini Anda BBC ini. belum lihat data BBC. saya, jadi Serangan jangan teroris lihat aja. kelompok Kristen tewaskan 2 polisi. Pertama terjadi di Australia. Ini teroris dari Kristen. Mau ngomong apa? Jangan begitu kalau bicara itu pakai data. Jadi Ya, kalau itu kita data bicara Anda. yang namanya Anda belum ya melihat data saya saya, lah. gitu. Ya memang data saya. Emang siapa bilang Saya- itu datanya Bunda sebentar, Rama? Aneh. Ini mungkin saya lagi sendiri ya. Nanti dari waktu kita bisa Kok ketemu merasa? lagi. Saya lagi Ya ngomong dengan udah. Bunda Gini. Fauzia untuk turunnya gitu. Jadi saya nggak bisa lama-lama di sini gitu. Ya udahlah kalau gitu. Nggak bisa lama-lama, kau aja di sini udah sejam Balua. Bahasamu dari tadi nggak bisa lama-lama, nggak bisa lama-lama. Bilang aja nggak bisa jawab. Nah, bro, mau kau tahu? Ngapain Kau kau dengan- mau nggak kamu saya putarkan video dari petinggi KKB yang mengatakan Gini, kita laskar gini. Tuhan, kita adalah, kamu tahu nggak itu? Bawa dalil apa? Banyak yang terpanggil, sedikit yang dipilih. Dengar ya, KKB saja ayat yang bukan ayat perang saja bisa dijadikan ayat perang sama mereka loh. Banyak Gini, yang gini. terpanggil, sedikit yang dipilih. Kamu pintar Apalagi kan? ayat Kamu pintar kan? tumpas lah yang dibawa. Kamu berani nggak diskusi Apa? dengan Pastor Andi? Jangankan saya Pastor konfirmasi. Andi, kalau perlu Pastor Andi kita bayar diskusi di tempat KST 500.000 dari saya. Mau? Nggak seperti 500 dari ngomongnya. aku, jadi Kita- sejuta. kita jangan 1 juta. ngomong seperti itu nih. Saya undang Pastor Andi yang paling ganteng sejagat maya untuk diskusi dengan saya dari saya 500 dari KST 500 di Komal KST H2H Nggak usah dengan ngomong saya. gitu. Kita nggak Temanya perlu adalah membahas agama uang. perang, agama Itu perbudakan, kan agama diskusi persundalan. santai aja. Oh Nggak iya usah dong. uang gitu. Ya lo maksud saya saking saya maunya kamu kan nanya. Pastor Biar Andi saya itu memang konfirmasi. gak Pade mau dari Pade 5 juta. Pade Tuh. 5 juta jadi 6 Tuh. juta. 6 juta tuh mau nggak Pastor Andi tuh? Lumayan kamu 1 juta Dari 5 juta buat Pade 5 pastornya. juta. Ayo.
nggak ada Ayo. bicara berlebihan. Kita kalau memang mau Ngeles lagi. Ngeles lagi. nggak usah dengan bawa Nah, uang. apa sih, Brad? Loh, kami saking menghargai, kami saking butuhnya ilmu kalian. kami nggak- Kami bahkan nggak bayar. seperti kalian, Umat Islam itu uang. gini loh, brother. Tunggu, brother. Umat Islam itu menghargai ilmu. Kalau kami dapat ilmu, kami belajar. Belajar itu kan bayar. Nah, kalau kami mau belajar kepada saya mau belajar kepada pastor Anda, saya bayar dengan cara apa? 1 jam dia diskusi di sini 5 juta. Gila kali kami umat Islam saking mencintai ilmu. Baik, itu terserah Anda, nggak apa-apa. Tapi kalau memang Anda berani, biar saya konfirmasi gitu kepada. Aduh, kok berani nggak berani? Berani. Saya aja bayar loh ingin diskusi sama Ya, pastor Anda Anda. siap tidak gitu? Anda siap tidak? Ya ampun, ya Allah, aku nunggu-nunggu ini, brother. Jangankan Pastor Andi, semua pastor di Indonesia, Uniriva sedang bertanya, sedang menantang. Tolong jelaskan kepada saya, benar tidak nih Tuhannya kalian seperti ini, mengajarkan untuk menjajah, Iya, itu bisa mengajarkan terbantah untuk semua bersundal. oleh data Pastor Andi. Kita kok bisa diskusi santai aja, nggak perlu. Siap, brother. Saya mah Baik, gampang saya- orangnya. Permisi dulu, kalau memang ada salah kata, ya mungkin saya minta maaf. Jadi saya harus paham Saya dari udah bayar, sekarang. masa enggak? Coba lah kamu pikirin. Saya aja bahkan bayar loh, masa mau ditanya siap atau enggak? Saya aja bayar loh. Kalau enak saya yang bayar loh. Kalau nggak enak dia yang bayar. Baik, Kau nggak bisa saya permisi dulu ya. mencerna kata ya. Sampai dibayar loh. Iya, kalau Dia enak tuh nanti bisa. aku yang bayar. Ya, tapi Kalau dia- bahasanya nggak enak. Iya. gitu. Bahasa Kalau enak dari dia, gue yang bayar. Kalau nggak enak dia yang bayar. Kau baik cita kau. Kami tuh gitu loh, Aku nggak kami bisa ini loh. lama, kau bisa lama. Dasar kau nggak ada ilmu kok. Bisa Jangan lama marah kau. kan, Ya, kasihan juga kan ilmu. orang. Betul kau. Nah, Nora, kau bilang dia nggak bisa ngapain Itu nih. kata. Kalau dia bisa mengartikan kata-kata, dia tidak akan menguatkan manusia. Betul.